Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Lur Prasetyawati dengan NIM 2211006. Saya di sini akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Pengaruh LHR dan Sistem Drainase terhadap Kondisi Perkerasan dan Sisa Umur Layan, Studi Kasus Jalan Raya Samarang, Kabupaten Garut. Dengan latar belakang yaitu Jalan Raya Samarang merupakan jalan kolektor yang memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Garut. Seiring meningkatnya aktivitas kendaraan, ruas jalan ini menerima beban lalu lintas yang cukup tinggi dan berulang, sehingga dapat mempengaruhi kondisi perkerasan. Hasil pengamatan menunjukkan adanya beberapa jenis kerusakan pada permukaan jalan, sementara kondisi drainase yang belum optimal berpotensi memperburuk kerusakan akibat air yang tidak teralirkan dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis kondisi perkerasan menggunakan metode PCI serta mengkaji pengaruh LHR dan kondisi sistem drainase terhadap kerusakan dan sisa umur layan jalan. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang dimana rumusan masalah terdiri dari tiga, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi perkerasan Jalan Raya Samarang menurut nilai PCI dan berapa umur layan sisa perkerasannya. Lalu yang kedua, bagaimana hubungan lalu lintas harian rata-rata terhadap kondisi jalan tersebut. Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh sistem drainase terhadap kondisi perkerasan jalan. Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama, menganalisis keterkaitan kondisi perkerasan Jalan Raya Samarang berdasarkan nilai PCI dan menganalisis prediksi umur layan jalannya. Lalu yang kedua, untuk menganalisis hubungan lalu lintas harian rata-rata dan tingkat kerusakan perkerasan di Jalan Raya Semarang. Dan yang ketiga, untuk menganalisis hubungan sistem drainase terhadap kondisi perkerasan Jalan Raya Semarang. Berikut landasan teori yang dimana yang pertama, perkerasan jalan. Yang dimana perkerasan jalan merupakan struktur yang berfungsi menerima dan mendistribusikan beban lalu lintas serta memberikan pelayanan yang aman kepada pengguna jalan. Kinerja perkerasan dapat menurun akibat beban lalu lintas, kondisi lingkungan, dan air yang tidak tertangani dengan baik. Lalu yang kedua ada PCI yang merupakan metode untuk menilai kondisi perkerasan berdasarkan jenis, tingkat keparahan, dan luas kerusakan. Nilai PCI digunakan untuk menggambarkan kondisi perkerasan dan kondisi sangat baik hingga sangat baik. Tahapannya yaitu dengan cara menghitung dan mencari nilai density, deductive value, lalu akan didapat nilai TDP, CDP. Lalu setelah itu ada lalu lintas harian rata-rata yang dimana LHR merupakan jumlah rata-rata kendaraan yang melintas pada suatu ruas jalan dalam satu hari. Data LHR digunakan untuk mengetahui tingkat aktivitas lalu lintas dan besarnya beban berulang yang diterima di perkerasan jalan. Lalu selanjutnya drainase, yang dimana drainase jalan berfungsi untuk mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan yang dapat mengganggu kondisi perkerasan. Dalam penelitian ini, drainase dinilai melalui perbandingan debit limpasan, yaitu Q, dengan debit kapasitas saluran, yaitu QS. Lalu selanjutnya ada umur layan jalan, yang dimana umur layan merupakan perkiraan waktu perkerasan masih mampu memberikan tingkat pelayanan berdasarkan kondisi existing. Dalam penelitian ini, nilai PCI dikonversikan menjadi sisa umur layan menggunakan interpolasi linear. Lalu dapat dilihat berikut metodologi penelitian yang dimana yang pertama kita akan memulai, lalu ada identifikasi masalah, yang dimana ada kondisi perkerasan jalan, dampak LHR dan sistem drainase terhadap nilai PCI, lalu solusi perbaikan untuk sisa umur layan jalan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka yang dimana ada nilai PCI, kerusakan jalan, perhitungan LHR, sistem drainase, dan umur sisa layan jalan. Setelah itu, maka akan dilakukan survei dan pengumpulan data, yang dimana data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu sendiri terdiri dari survei visual PCI, survei LHR lapangan, dan evaluasi sistem drainase. Sedangkan data sekunder yaitu ada peta lokasi, data curah hujan, manual perkerasan 2017, dan data LHR dari Dishub untuk perbandingan evaluasi terhadap survei di lapangan. Lalu selanjutnya maka akan didapat data LHR dari Dishub, data curah hujan dari BMKG, serta jurnal referensi. Lalu akan dilakukan analisis dan kondisi jalan menggunakan metode PCI di lapangan dan analisis sistem drainase. Selanjutnya, maka akan dilakukan analisis hubungan antara LHR lapangan, kondisi jalan PCI, dan sistem drainase. Lalu selanjutnya akan ada perhitungan umur sisa layan menggunakan metode PCI. Setelah itu, maka akan didapat hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan selesai. Lalu berikut lokasi penelitian, yang dimana penelitian ini dilaksanakan pada ruas Jalan Raya Samarang Kabupaten Garut dengan panjang ruas yang ditinjau
1000 meter yaitu pada STA 0 plus 00 sampai STA 1 plus 00. Lokasi penelitian dipilih untuk mengetahui kondisi perkerasan jalan serta faktor lalu lintas dan sistem drainase yang dipengaruhi terhadap kondisi dan sisa umur layan jalan. Lalu berikut hasil analisis perkerasan yang menggunakan metode PCI yang dimana survei kondisi perkerasan dilakukan pada ruas Jalan Raya Samarang pada STA 0 plus 00 hingga 1 plus 00 yang terbagi menjadi 10 segmen. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui jenis dan tingkat keparahan dan luas kerusakan pada setiap segmen. Data tersebut kemudian diolah menjadi beberapa tahapan untuk mendapatkan nilai PCI, yaitu yang pertama tahapan analisis data dengan mencari nilai density atau menentukan presentasi kerusakan, lalu akan didapat nilai DV, TDV, dan CDV untuk menentukan nilai pengurangan kerusakan. Setelah nilai-nilai itu didapat, maka akan didapat nilai PCI setiap segmennya untuk menentukan kondisi masing-masing segmen. Dapat dilihat dalam tabel sudah ada rekapitulasi penilaiannya, maka untuk menentukan nilai PCI rata-rata yaitu dengan perhitungan PCI sama dengan nilai PCI keseluruhan dibagi segmen yang dimana yaitu 10, maka didapat nilai PCI 85,7. Hasil analisis nilai PCI rata-rata didapatkan 85,7 yang menunjukkan bahwa kondisi perkerasan Jalan Raya Samarang secara umum masih baik. Namun beberapa kerusakan tetap ditemukan pada sejumlah segmen sehingga diperlukan pemeliharaan rutin untuk mencegah perkembangan kerusakan. Lalu berikut ada hasil analisis lalu lintas harian rata-rata, yang dimana hasil LHR dilakukan untuk mengetahui volumenya dan karakteristik lalu lintas melalui ruas Jalan Raya Samarang. Survei dilakukan dengan mencatat jumlah kendaraan berdasarkan jenis kendaraan pada waktu pengamatan yang telah ditentukan untuk mendapatkan volume rata-rata, di mana dengan menggunakan rumus LHR sama dengan jumlah lalu lintas selama pengamatan dibagi lamanya pengamatan, maka didapat 13.521 kendaraan per hari. Yang dimana berdasarkan hasil analisis LHR yang dibagi lokasi penelitian menjadi 2 segmen, dari hasil perhitungan segmen pertama memiliki LHR 27,072 kendaraan per hari, sedangkan pada segmen kedua didapat 13.491 kendaraan per hari. Maka dapat disimpulkan bahwa kendaraan lebih dominan ada pada segmen pertama, yaitu pada STA 0 plus 500 hingga 1 plus 00. Lalu berikutnya ada hasil analisis sistem drainase, yang dimana analisis sistem drainase dilakukan untuk mengetahui kemampuan saluran dalam menampung dan mengalirkan limpasan air hujan pada ruas Jalan Raya Samarang. Analisis dilakukan pada setiap segmen dengan membandingkan debit limpasan Q terhadap kapasitas saluran yaitu QS. Lalu berikut tahap analisis data yang dimana kita akan melakukan perhitungan curah hujan, yang dimana data curah hujan digunakan untuk dasar menentukan intensitas hujan yang digunakan dalam analisis. Lalu selanjutnya dengan memperhitungkan debit limpasan atau Q dengan mencari intensitas hujan, koefisien limpasan, dan luas daerah tangkapan yang digunakan untuk mengetahui jumlah air hujan yang masuk ke saluran. Lalu selanjutnya ada kapasitas saluran atau QS, yang dimana dimensi dan kondisi saluran digunakan untuk mengetahui kemampuan saluran dan mengalirkan air. Lalu setelah perhitungan tersebut dilakukan, maka akan ada perbandingan Q dan QS. Debit limpasan dibandingkan dengan kapasitas saluran untuk mengetahui apakah saluran mampu menampung debit limpasan yang terjadi. Lalu dapat dilihat pada tabel, berdasarkan hasil analisis, debit limpasan yang terjadi sebesar Q sama dengan 0,308 meter kubik per second pada STA 0 plus 00 hingga 0 plus 500. Kapasitas saluran kurang baik dengan limpasan Q lebih kecil daripada QS, sedangkan sehingga saluran belum mampu menampung debit yang terjadi dan berpotensi menyebabkan limpasan air yang tidak optimal yang dapat menyebabkan genangan. Sementara itu pada STA 0 plus 500 hingga 1 plus 00 kapasitas saluran berada pada kisaran QS sama dengan 0,468 hingga 0,616 yang sehingga Q lebih besar daripada QS sehingga saluran dinyatakan memenuhi. Dengan demikian, kapasitas saluran dapat menampung dengan baik debit limpasan. Lalu berikut sisa umur layan. Analisis sisa umur layan dilakukan untuk mengetahui perkiraan waktu pelayanan perkerasan yang masih tersedia berdasarkan kondisi perkerasan hasil analisis nilai PCI. Nilai PCI diperoleh kemudian digunakan untuk menentukan estimasi sisa umur layan. Dapat dilihat pada tabel tersebut.
hasil dari nilai PCI dan interpolasi sisa umur layan pada setiap segmen, maka akan didapat rata-rata nilai sisa umur layan yaitu 11,43 tahun. Yang dimana berdasarkan hasil analisis, Jalan Raya Samarang memiliki umur rencana 20 tahun semenjak tahun 2022 hingga 2042. Hasil evaluasi kondisi perkerasan menunjukkan PCI rata-rata sebesar 85,7 yang dapat dikatakan baik dengan estimasi sisa umur layan 11,43 tahun. Dengan kondisi saat penelitian, sisa umur tersebut secara teoritis dapat berlangsung hingga sekitar pada tahun 2037. Namun, penurunan nilai PCI akibat beban lalu lintas dan kondisi drainase dapat mempercepat penurunan kinerja perkerasan, sehingga diperlukan pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi jalan hingga mendekati umur rencana 20 tahun. Lalu berikut kesimpulan dan saran, yang dimana dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian ini, kondisi perkerasan Jalan Raya Samarang pada STA 0+00 hingga 1+00 memiliki nilai PCI rata-rata 85,7, yang termasuk pada kategori baik. Hasil survei menunjukkan LHR sebesar 13.534 kendaraan per hari, dengan beban lalu lintas yang dominan pada STA 0+500 hingga 1+00. Analisis drainase menunjukkan debit limpasan sebesar 0,318 meter kubik per detik dengan 5 segmen memiliki Ki-rencana lebih kecil daripada Ki-S dan belum memenuhi kapasitas drainase, sedangkan 5 segmen lainnya memenuhi. Faktor yang dapat dominan pada STA 0+00 hingga 0+500 adalah kondisi perkerasan, sedangkan pada STA 0+500 hingga 1+00 adalah tingginya LHR. Berdasarkan kondisi tersebut diperoleh sisa umur layan rata-rata 11,43 tahun, sehingga diperlukan pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi perkerasan dan umur layan jalan. Lalu berikut saran yang dimana harusnya dilakukan pemeliharaan rutin perkerasan untuk mempertahankan kondisi jalan. Dan untuk STA 0+00 hingga 0+00 perlu dilakukan perbaikan dan pemeliharaan drainase agar tidak terjadi kerusakan drainase dan menyebabkan limpasan air hujan ke struktur perkerasan jalan. Lalu pemantauan LHR dan kondisi perkerasan perlu dilakukan secara berkala, terutama pada STA 0+500 hingga 1+00 yang memiliki beban lalu lintas yang tinggi. Dan untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan analisis statistik untuk mengukur pengaruh LHR, sistem drainase terhadap kondisi perkerasan dan sisa umur lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.